Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program Santai Sore Pengadilan Agama Surabaya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjadi host pada acara sore hari ini. Perkenalkan, saya Rima Rizwana dan pada hari ini saya ditemani oleh Bapak narasumber, Bapak Hakim, Bapak Dr. Andes Haji Muhsin SHMH. Pada sore hari ini kita berkesempatan untuk memperbincangkan mengenai hukum acara peradilan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Ya, semoga sehat selalu ya Bapak. Amin. Langsung saja nih Bapak, kita membahas mengenai hukum acara peradilan. Sebenarnya ini banyak yang belum tahu apa itu hukum acara peradilan dan juga dasar hukum yang digunakan dalam hukum acara peradilan agama. Iya. Jadi hukum acara peradilan agama di sini itu ya. Iya Pak. Jadi ya cara bertindak di muka sidang gitu. Jadi caranya bagaimana bertindak gitu. Jadi hukum acara itu memang kadang-kadang definisinya itu berbeda-beda itu. Intinya bagaimana cara bertindak di depan sidang begitu. Karena itu Undang-Undang Pengadilan Agama, Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 itu pasal 54 itu sudah diatur. Hukum acara peradilan agama adalah hukum acara sama dengan hukum acara peradilan umum, kecuali yang diatur khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu tentang perceraian. Karena hukum acara peradilan agama terkait dengan perceraian di tempat istri. Di pengadilan agama kan ada cerai talak dan cerai gugat. Jadi kalau cerai talak itu yang mengajukan itu disebut pemohon, sedangkan istrinya itu disebut termohon. Jadi mengajukan perkara itu di tempat istri, di tempat termohon, di tempat domisili termohon. Kalau cerai gugat, yang mengajukan istrinya, mengajukan cerai kepada suaminya. Jadi istrinya itu disebut sebagai penggugat, sedangkan suaminya disebut sebagai tergugat. Jadi mengajukan perkara perceraiannya itu di tempat istrinya, jadi di tempat penggugat. Misalnya istrinya bertempat tinggal di Surabaya, jadi mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Surabaya. Kalau cerai talak, misalnya istrinya bertempat tinggal di Sidoarjo, suaminya bertempat tinggal di Surabaya, maka suami itu harus mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Nah, itu. Sedangkan terkait perkara harta itu sama dengan hukum perdata, artinya sama dengan pengadilan negeri dengan peradilan umum, yaitu di tempat objek perkara, di tempat objek hartanya itu, atau di tempat tergugatnya, begitu. Itu kalau selain kalau terkait dengan harta, begitu. Jadi itu mungkin tadi khusus di peradilan agama itu ada kekhususan begitu. Terutama termasuk juga kalau masalah perceraian kan sidangnya sidang tertutup gitu. Jadi Undang-Undang Peradilan Agama itu lahirnya tanggal disahkan kan gitu ya. Disetujui oleh DPR dan disahkan oleh Presiden tanggal 29 Desember tahun 1989 itu. Yang dikenal dengan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989. Kemudian perkembangan selanjutnya ada perubahan. Karena kewenangan pengadilan agama itu bertambah. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 itu kewenangan pengadilan agama kan meliputi perkawinan kan gitu ya. Nah, ada sekitar berapa 22 jenis perkara gitu kan. Kemudian kewarisan,
kemudian infak, sedekah, dan termasuk juga wakaf. Nah, kemudian ada perubahan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu terkait dengan ekonomi syariah. Dan dalam undang-undang itu juga dipertegas pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan agama, begitu. Selain perwalian juga pengangkatan anak ke situ. Jadi Undang-Undang Nomor 3 2006 itu antara lain itu mempertegas kaitannya dengan kewenangan pengadilan agama, ditambah kewenangan ekonomi syariah, dan juga pengangkatan anak. Di samping juga umur hakim waktu itu bertambah itu. Jadi kalau Undang-Undang 7 tahun 1989, hakim pertama itu usianya 60 tahun. Hakim tinggi itu 63 dan hakim agung itu 65. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 itu ditambah. Terakhir itu diubah lagi, perubahan kedua itu yaitu Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kan begitu. Jadi hakim tingkat pertama itu usia pensiunnya itu 65, kemudian hakim tinggi itu 67 dan hakim agung itu 70 begitu. Jadi sumber hukumnya itu sama itu. Jadi hukum acaranya itu adalah apa? HIR kan itu ya. HIR, nah, itu untuk Jawa dan Madura, gitu. Untuk luar Jawa dan Madura yang kita kenal dengan sebutan RBG begitu itu. Jadi sama. Tapi di pengadilan agama itu menjurus kepada peradilan Islam sesuai dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkaro. Nah, jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi penggugat, kan begitu. Nah, sumpah bagi yang mengingkari, begitu. Intinya siapa yang menggugat harus mengajukan bukti. Nah, begitu. Jadi bukti-bukti itu sama, alat buktinya itu seperti kita tahu di HIR itu misalnya pengakuan gitu ya. Pengakuan, bukti tertulis, ya. Saksi, persangkaan yang terkait dengan yang berdasarkan hukum, kemudian apa? Sumpah begitu. Hanya yang biasa itu kalau perkara perceraian di pengadilan agama itu bukti tertulis terkait dengan akta nikah dan kemudian juga saksi, kan gitu. Nah, minimal saksinya 2 orang, kan begitu ya. Saya kira cukup jelas, Bu, ya. Itu tadi merupakan penjelasan dari Bapak Hakim mengenai hukum acara peradilan agama, baik dari sumber dan beberapa hal-hal yang membedakannya. Pada perbincangan sore ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang berperkara di pengadilan harus mampu memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Betul. Agar proses berperkara dapat berjalan dengan lancar, kemudahan untuk hakim dalam memeriksa, dan juga kemudahan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya. Betul. Demikian, Bapak. Supaya dikabulkan, kalau cukup alat buktinya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi para pendengar Santai Sore hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.